Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 23650049. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman Java. Oke, langsung saja pada program pertama. Pada baris pertama di sini ada page cake yang mana ini adalah deklarasi paket yang mana digunakan untuk mengatur kelas-kelas terkait dalam sebuah proyek Java. Lanjut, di sini ada import Java scanner. Ini adalah pernyataan import yang mengimpor kelas scanner dari paket Java. Kelas scanner ini digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Kemudian public class. Public class ini adalah deklarasi kelas belajar Java yang mana ini menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari luar paket. Lanjut, public static void main atau string args. Ini adalah deklarasi metode main yang merupakan titik masuk utama untuk program Java. Metode ini menerima argumen berupa array string args. Tipe pengembalian metode ini adalah void, yang berarti metode ini tidak mengembalikan nilai. Kemudian lanjut pada baris selanjutnya, ini adalah tipe data. Tipe data yang digunakan yaitu integer. Seperti di sini integer n. Kemudian pada baris selanjutnya yaitu string string x sama dengan gagal. Kemudian scanner input yaitu deklarasi objek scanner yang bernama input. Objek ini digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Kemudian sistem out print dalam kurung input nilai. Ini adalah pernyataan yang mencetak pesan ke layar yang meminta pengguna untuk memasukkan bilangan bulat. Kemudian n sama dengan input next in. Untuk if-nya n lebih besar sama dengan 60, maka di sini x-nya sama dengan lulus. Oke, baik, langsung saja kita coba running. Nah, setelah di running, kita disuruh untuk menentukan nilai. Di sini misalnya kita masukkan 64. Nah, setelah kita masukkan nilainya, maka di sini dia eh, keterangannya itu lulus. Kenapa keterangannya lulus? Karena nilai yang kita masukkan itu lebih dari sama dengan 60, sehingga untuk keterangan itu dia lulus. Lanjut pada program kedua. Yang pertama, package. Eh, ini adalah deklarasi paket yang digunakan untuk mengatur kelas-kelas terkait dalam sebuah proyek Java. Kemudian public class. Public class ini menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari luar paket. Kemudian public static void main string args. Ini merupakan titik masuk utama untuk program Java. Metode ini menerima argumen berupa array string args. Kemudian scanner input. Scanner input ini adalah deklarasi objek scanner yang bernama input. Objek ini digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Kemudian tipe datanya di sini integer A dan B. Kemudian sistem out print ln dalam kurung input angka 1. Kemudian sistem out print dalam kurung input angka yang kedua. Kemudian sistem out print dalam kurung angka terbesar. Di mana di sini kita disuruh untuk menginputkan angka pertama dan angka kedua. Baik, langsung saja kita running. Misalnya di sini angka terbesarnya itu adalah 8. Baik, langsung saja kita lanjut pada program yang ketiga. Pada program ketiga ini termasuk program nested if, yang mana program ini kita akan disuruh untuk menginputkan angka A, B, dan C. Setelah diinputkan if-nya, kita akan membandingkan angka terbesar A dan angka terbesar C. Oke, baik, langsung saja kita coba running. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan angka A. Misalnya di sini angka A-nya 10. Kemudian untuk angka B-nya
6. Kemudian untuk angka C-nya itu misalnya 23. Nah, sehingga di sini akan muncul hasilnya itu angka terbesarnya itu C yaitu 23. Lanjut pada program yang keempat. Pada program keempat ini kita disuruh untuk menginputkan angka A, angka B, dan angka C. Kemudian angka yang kita inputkan itu akan diurutkan. Misalnya di sini kita running. Baik, di sini kita akan menginputkan untuk angka A yang pertama. Misalnya di sini kita menginputkan angka 6. Kemudian untuk bagian B-nya di sini misalnya 9. Kemudian untuk yang C-nya ini misalnya 2. Nah, sehingga di sini dia urutannya itu menjadi 2, 6, 9 yang mana diurutkan dari angka yang terkecil ke terbesar. Oke, langsung saja pada program yang kelima. Program kelima ini termasuk program tentang kondisi logika operator, di mana dia termasuk operator NOT, di mana di sini dia membalikan nilai logika yang benar jadi salah atau yang salah jadi benar. Nah, di program ini juga kita disuruh untuk menginputkan eh, angka 1, angka dan angka 2. Baik, langsung saja kita coba running. Input angka pertama itu misalnya di sini kita memasukkan angka 5. Untuk angka yang kedua misalnya 8. Nah, sehingga di sini dia 5 lebih kecil atau sama dengan 8. Kedua angka tersebut positif. Baik, lanjut pada program yang keenam. Pada program keenam ini dia masih sama dengan program kelima, yaitu masih termasuk kondisi logika operator yang termasuk dalam operator N atau operator itu sendiri, yaitu menggabungkan dua kondisi menjadi satu. Di baris codingan ini kita disuruh untuk menginputkan nilai, kemudian outputnya ini ada if Anda gagal dan Anda lulus. Baik, langsung saja kita coba running. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan nilai. Misalnya yang pertama 84. Nah, untuk 84 ini dia keterangannya Anda lulus. Kenapa keterangannya Anda lulus? Karena untuk persyaratan Anda lulus tadi dia lebih dari 80 N kurang dari 90 sehingga di sini dinyatakan Anda lulus. Kemudian kita coba running ulang. Misalnya di sini kita masukkan nilai 90. Nah, kenapa di sini Anda gagal? Karena yang ada di perintah tadi dia hanya lebih dari sama dengan 80 sehingga jika kita yang masukkan angka 90 maka di sini kita akan gagal. Oke, baik, langsung saja pada program terakhir yaitu program yang ketujuh. Pada program ketujuh ini termasuk seleksi dengan switch. Nah, seleksi dengan switch ini sama seperti if else, bila semua kondisi dalam case tidak salah maka dikerjakan instruksi default. Nah, di sini kita akan disuruh menginputkan angka 1 sampai 5. Nah, pilihannya itu ada case seperti case 1, case 2, case 3, case 4, dan case 5. Yang mana pada case 1 ini dia keterangannya kurang sekali, untuk case 2 keterangannya kurang, case 3 cukup, case 4 baik, dan case 5 itu baik sekali. Baik, langsung saja di sini kita coba running. Di sini kita disuruh menginputkan angka 1 sampai 5. Misalnya kita mencoba memasukkan angka 3. Nah, maka di sini dia yang muncul keterangannya cukup, yang mana cukup tadi dia termasuk case yang ketiga. Baik, kita coba running ulang. Misalnya di sini kita masukkan angka 6. Nah, setelah kita masukkan angka 6, maka di sini dia akan muncul inputan Anda salah. Kenapa inputan Anda salah? Karena yang ada di sini, yang ada pada programnya tadi hanya case 1 sampai case 5. Sehingga jika kita memasukkan case 6, di sini dia tidak akan terbaca pada program yang kita buat tadi. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.